Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya apabila pertemuan ketujuh ini kita tidak bisa melaksanakan video conference, tapi di sini saya akan tetap menjelaskan terkait dengan materi pertemuan 7, yakni super enkripsi dan algoritma sempurna. Nah, untuk standar kompetensi dari pertemuan kali ini, yang pertama pada akhir semester, teman-teman menguasai pengetahuan, pengertian, dan pemahaman tentang teknik-teknik kriptografi. Selain itu, teman-teman diharapkan mampu mengimplementasikan salah satu teknik kriptografi untuk mengamankan informasi yang akan dikirimkan melalui jaringan. Adapun kompetensi dasar yang harus dikuasai, yang pertama, teman-teman diharap dapat menguasai langkah super enkripsi ini. Yang kedua, teman-teman diharapkan menguasai teknik rahasia algoritma sempurna, lalu teman-teman mampu menyelesaikan soal teknik one time pipe, dan yang terakhir, teman-teman diharapkan mampu menganalisa teknik Enigma Rotor Machine. Nah, untuk kontennya sendiri kita akan bahas apa sih yang dimaksud dengan super enkripsi, lalu apa yang dimaksud dengan rahasia algoritma sempurna, one time pad, dan juga Enigma Rotor Machine. Nah, untuk super enkripsi sendiri, jadi super enkripsi merupakan suatu konsep yang menggunakan kombinasi dari dua atau lebih teknik substitusi dan permutasi kode untuk mendapatkan suatu algoritma yang lebih handal. Di mana langkah dari super enkripsi sendiri diantaranya enkripsi pesan dengan teknik substitusi, lalu hasil enkripsi menggunakan teknik substitusi tersebut dienkripsi kembali menggunakan teknik transposisi. Seperti yang kita tahu, untuk teknik substitusi sendiri teman-teman bisa menggunakan teknik Caesar-Cipper, teman-teman bisa menggunakan teknik Huffman code dan lain sebagainya. Dan setelah teman-teman melakukan teknik enkripsi tersebut, teman-teman dapat langsung mengenkripsi kembali si ciphertext yang tadi sudah dienkrip menggunakan teknik kriptografi atau teknik enkripsi transposisi. Di mana teknik enkripsi dengan transposisi ini pada minggu lalu sudah kita pelajari ya. Di mana teknik transposisi terdapat teknik double, lalu terdapat teknik mengubah kolom dan juga baris dari suatu tabelnya dan lain sebagainya. Nah, jadi intinya dari super enkripsi ini teman-teman melakukan dua langkah enkripsi atau mengenkrip si plain text ini dua kali gitu ya, secara berurutan. Di mana si enkripsinya ini, langkah pertama teman-teman mengenkrip menggunakan teknik substitusi. Lalu setelah teman-teman gunakan teknik substitusi pada teknik awal, langkah selanjutnya teman-teman dapat menggunakan teknik transposisi. Nah, lalu timbul pertanyaan, apakah teknik super enkripsi ini bisa dilakukan kebalikan? Maksudnya dienkripsi dulu menggunakan transposisi dan lalu dienkripsi kembali menggunakan teknik substitusi. Nah, umumnya memang teknik super enkripsi ini dilakukan secara berurutan. Jadi langkah awal itu harus teknik substitusi. Dan selanjutnya itu adalah teknik transposisi. Mengapa demikian? Karena kombinasi atau urutan encrypt menggunakan substitusi lalu dilanjutkan dengan transposisi ini ternyata lebih susah untuk dicari tahu atau untuk dipecahkan polanya dibandingkan dengan teman-teman membalik transposisi lalu mensubstitusi terlebih dahulu. Nah, adapun teknik super enkripsi dengan contoh sebagai berikut. Misal di sini terdapat plain text. Plain textnya hello, my name is Firza. Langkah awal tentu saja teman-teman harus mengenkripsi plain text ini menggunakan teknik substitusi. Nah, proses enkripsi menggunakan teknik substitusi kode dengan memakai algoritma kode Caesar-Cipper atau Caesar-Cipper, di mana saya di sini menggunakan kuncinya itu plus 6, di mana A akan bertemu dengan 6 huruf setelahnya. A, B, C, D, E, F, G ya. G. Jadi A ketemu dengan G. 6 urutan setelah dari huruf A tersebut.
Sehingga dapat kita tuliskan atau dapat kita plot huruf-huruf mulai dari A sampai Z sebagai berikut. Jadi A akan bertemu dengan G, B bertemu dengan H, C bertemu dengan I, dan seterusnya. Sehingga dari Hello My Name is Firza ini kita dapatkan ciphertextnya sebagai berikut. Di mana ciphertextnya adalah NKRR USET GS KOY LOX FG ya. Nah, langkah selanjutnya teman-teman dapat melakukan enkripsi lagi dengan teknik transposisi diagonal permutasi. Nah, teknik transposisinya ini teman-teman bisa lakukan lebih dari satu kali. Misalnya teman-teman menggunakan teknik transposisi double. Nah, itu teman-teman bisa lakukan di tahapan kedua ini. Nah, namun pada contoh ini saya menggunakan teknik transposisi diagonal permutasi. Misal key yang digunakan adalah 4. Nah, karena key-nya ini hanya 4, maka kita membuat kolom atau membuat tabel sebanyak 4 kolom. Teknik dari enkripsi super sangat penting dan banyak dari algoritma enkripsi modern menggunakan teknik ini sebagai dasar pembuatan suatu algoritma. Contoh misalnya tadi saya dapatkan ciphertext sebagai berikut. Lalu si ciphertextnya ini saya tuliskan secara vertikal ya. Ke bawah pertama saya tuliskan secara horizontal terlebih dahulu. Dari baris pertama, baris kedua, baris ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, ini kita lihat FG ini berada di baris terakhir. Nah, dalam membacanya atau dalam menjadikan si ciphertext pertama ini menjadi ciphertext kedua, kita membacanya secara diagonal atau secara vertikal, secara vertikal. Nah, jadi nanti ciphertext kedua yang kita dapatkan adalah N U G Y F K S S L G. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman bacanya. Dari atas ke bawah, ke atas lagi, ke bawah lagi, ke atas lagi, ke bawah lagi, ke atas lagi, ke bawah lagi. Seperti itu ya. Sehingga nanti kombinasi terakhir yang kita dapatkan dari karakter ini adalah OX ya. OX. Jadi plain text akhirnya adalah OX. Nah, jadi teman-teman dapat melakukan super enkripsi ini menggunakan urutan. Yang pertama adalah enkripsi menggunakan substitusi, dan yang kedua teman-teman bisa menggunakan teknik transposisi. Lalu ada yang dimaksud dengan rahasia algoritma sempurna. Nah, skenario umum kriptografi adalah usaha untuk mengirimkan pesan rahasia ke penerima dengan menggunakan sistem kode untuk membuat pesan tersebut tidak bisa dipahami oleh pihak ketiga. Oleh karena itu, diperlukan algoritma yang dapat menjamin pesan tersebut walaupun pesan tersebut jatuh ke pihak ketiga. Jauh lebih baik jika pesan yang dikirim tidak jatuh ke pihak ketiga sewaktu terjadi transmisi, sehingga bisa mencegah penyerangan untuk mencoba mengira-ngira pesan tersebut. Sistem yang bisa mencapai objek ini bisa disebut dengan rahasia yang sempurna. Jadi kalau misalnya teman-teman menciptakan suatu sistem di mana sistem tersebut mengenkrip pesan, lalu pesan tersebut dapat didekrypt kembali sehingga si plain text menjadi ciphertext, lalu ciphertext menjadi plain text lagi. Si pengirim dia bisa mengubah menjadi ciphertext, lalu si penerima dia bisa mengubah si ciphertext tersebut menjadi plain text kembali tanpa pesan tersebut bocor ataupun pesan tersebut disadap oleh pihak ketiga. Nah, itu yang disebut dengan rahasia yang sempurna atau perfect secrecy. Nah, contoh dari rahasia yang sempurna adalah seperti kasus di bawah ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan menggunakan contoh. Misalnya, seorang direktur suatu perusahaan, sebut saja namanya Mr. X gitu kan, akan membuat suatu keputusan serius dalam saham perusahaannya. Jika membuat keputusan membeli atau buy, jadi kita asumsikan di sini kalau misalnya beli itu buy ya, pakai buy atau mungkin B gitu ya, maka akan meningkatkan nilai perusahaan tersebut. Jika keputusannya menjual, maka akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Ini S misalnya. Nah, jadi pilihan dari si direktur ini ada dua, ada buy dan juga ada sell gitu kan. Nah, tentu saja si direktur ini dia
hanya ingin memberitahu pesan ini atau hanya ingin menyebarkan informasi ini hanya pada stakeholder atau pemangku kebijakan atau pemangku hak dari perusahaan tersebut, bukan memberikan informasi tersebut kepada pihak-pihak yang ada di luar perusahaan tersebut. Nah, sehingga dalam memberikan pesan atau memberikan informasi kepada orang-orang atau pada stakeholder perusahaan tersebut, si direktur ini perlu mengirimkan pesan menggunakan teknik enkripsi supaya si pesan ini dia tidak disadap dan tidak diketahui oleh banyak orang gitu ya. Nah, si Mr. X mengirim keputusan dengan menggunakan jaringan publik atau dengan menggunakan internet ya. Internetnya sifatnya publik. Karena mungkin si stakeholder ini dia berada di lokasi yang berbeda. Jadi dia tidak dalam satu ruangan. Kalau satu ruangan kan dia bisa menggunakan jaringan lokal seperti LAN, WAN ataupun MAN. Nah, jadi di sini menggunakan jaringan publik secara yang ada dalam pikirannya. Lalu pesan yang dikirim ke pialang atau pemegang saham stakeholder gitu ya, adalah pesan yang telah dienkripsi. Nah, pilihan yang lain boleh jadi menggunakan sistem 2 kunci. Jadi di sini misalnya kan tadi kemungkinannya tuh ada 2 ya. Kemungkinan pertama si direktur dia akan menjual, lalu kemungkinan kedua si direktur itu dia akan membeli gitu. Nah, karena ada 2 kemungkinan tersebut, nah kita asumsikan si kemungkinan pertama itu dengan simbol huruf 0 untuk membeli dan menjual dengan simbol huruf 1. Itu sebagai kunci pertama. Lalu kita bisa juga ternyata membuat kunci yang lain dengan cara membalikan. Jadi yang tadinya membeli itu 0, sekarang membeli menjadi 1, dan menjual yang tadinya 1 menjadi 0. Sebagai berikut ya teman-teman. Nah, ini seperti ini ya. Nah, kalau misal kita perhatikan berarti akan ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah si kuncinya ini yang digunakan adalah kunci K1, dan kemungkinan kedua adalah si kuncinya ini yang digunakan adalah K2. Sehingga kita dapatkan probabilitas dari analis kriptografi atau pihak ketiga yang dapat membaca pesan ini hanya 75% gagal gitu ya. 75% dia tidak berhasil. Probabilitas dia menemukan atau memecahkan pesan kriptografi ini hanya 25% gitu ya. Nah, kan kalau misalnya satu kunci aja ini probabilitasnya 50/50 kan? Karena memang hanya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama dia membeli, kemungkinan 2 dia menjual. Nah, sedangkan kalau misalnya kuncinya itu ada 2, berarti probabilitasnya kan ada 4 ya. Membeli, menjual. Apa membeli ini simbolnya 0, atau menjual ini simbolnya 1, ataupun kebalikan gitu. Nah, jadi ternyata semakin banyak kunci yang dibuat atau yang digunakan dalam mengenkripsi suatu pesan pada kriptografi, maka si tingkat keamanan dari algoritma kriptografi tersebut akan semakin kuat ya, atau yang disebut dengan rahasia algoritma sempurna. Nah, pada contoh di atas, Mr. X selalu mengirimkan pesan dengan algoritma yang sama. Kemungkinan untuk diterka atau oleh si pihak ketiga menjadi 100% kalau misalnya menggunakan algoritma yang sama. Misalnya, si direktur ini sebelumnya pernah mengirimkan pesan kepada stakeholder yang lainnya. Misal kita anggap dia menggunakan Caesar Chipper. Nah, pada pengiriman pesan yang kedua, si direktur ternyata mengirimkan dengan Caesar Chipper juga. Kemungkinan ketiga mungkin saja si direktur tersebut dia akan mengirimkan dengan Caesar Chipper juga. Jadi mudah diterka ya teman-teman ya. Kalau misalnya sudah ketahuan satu kali bahwasanya pesan tersebut dienkripsi menggunakan algoritma Caesar Chipper, maka kita bisa mengetahui atau kita bisa menerka pada percobaan kedua, 3, keempat, dan seterusnya pun dia akan menggunakan Caesar Chipper. Nah, sedangkan jika menggunakan algoritma yang berbeda, memakai 2 misalnya. Jadi pada pesan pertama dia mungkin saja menggunakan algoritma 1 ataupun 2. Pada pengiriman pesan kedua begitu juga gitu. Jadi dia dikirim secara random ya ininya, si algoritmanya dia menggunakan algoritma secara random.
dari kedua algoritma tersebut, eh, dalam pengiriman pesan tersebut, maka kemungkinan pesan tersebut dapat disadap ternyata menurun menjadi 50%. Nah, kalau sebelumnya itu 100%, maka dengan menggunakan dua algoritma ini ternyata kemungkinan dibobol itu menjadi 50%. Dan seterusnya sampai teman-teman atau sampai si pesan ini sekiranya dianggap aman. Nah, kalau misalnya kita bayangkan ya, untuk membobol satu algoritma atau satu pesan pun itu akan lumayan sulit gitu ya, lumayan memakan waktu. Nah, gimana kalau misalnya kita menggunakan 5 algoritma berbeda gitu kan? Berarti kemungkinannya hanya 20% kemungkinan dibobolnya. Bahkan kalau misal kita menggunakan 10 ataupun kita menggunakan 20 algoritma, nah mungkin sih pesan itu akan menjadi jauh lebih aman. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan OTP atau One Time Pad. Kalau misalnya teman-teman mungkin sudah familiar ya dengan OTP ini, biasanya kalau teman-teman register di jejaring sosial ataupun teman-teman registrasi CM Banking, biasanya untuk mengaktifkannya itu kita harus menggunakan One Time Pad ini atau yang disebut dengan OTP, kode OTP ya. Kode yang dikirimkan dalam bentuk SMS biasanya atau mungkin WhatsApp. Biasanya ada 3, 4 sampai 8 karakter gitu yang paling banyak. Nah, di mana nanti si kode OTP ini kita masukkan sebagai authorization atau autorisasi untuk kita dapat mengakses fitur-fitur dari sistem yang dilindungi tersebut. Nah, dalam dunia kriptografi dikenal sebuah metode penyandian yang sangat kuat sehingga tidak mudah dipecahkan, yaitu metode penyandian One Time Pad atau OTP. Metode penyandian OTP pertama kali diperkenalkan oleh Gilbert Farnham dalam Perang Dunia Pertama. Oh, jadi ternyata OTP ini dia sudah lama sekali ditemukan. Namun cukup populernya itu akhir-akhir tahun ini ya, atau akhir-akhir dekade ini. Nah, metode penyandian OTP merupakan salah satu variasi dari metode penyandian substitusi. Nih, jadi memang asal mula dari seluruh algoritma kriptografi itu bersumber dari metode substitusi, yakni metode Caesar-Shipper ya. Dengan cara memberikan syarat-syarat khusus terhadap kunci yang digunakan. Metode ini terbuat dari karakter atau huruf yang diacak, di mana kunci acak atau pad, jadi kunci acak itu disebut dengan pad gitu kan. Dan pengacakannya tidak menggunakan rumus tertentu. Jadi pengacakannya sudah dilaksanakan secara random gitu ya. Nggak ada pola ataupun nggak ada rumus tertentu. Nah, penyandian OTP ini diperlukan dengan menjumlahkan atau mengurangkan teks aslinya terhadap kunci. Nah, jadi misalnya kita punya username misalnya Firza gitu kan. Saya tulis aja di sini misalnya. Kita punya username misalnya Firza. Lalu kalau mau login kan ternyata si Instagram itu dia harus mengirimkan si kode OTP-nya dulu gitu kan. Lalu kita dengan kode OTP tersebut kita baru dapat login misalnya. Nah, ternyata si Firza ini atau misalnya yang ini mungkin ya si plain text-nya tidak hanya Firza saja, mungkin username plus password misalnya. Si Firza sama passwordnya misalnya. Lalu gabungan dari si plain text ini dia di-encrypt menggunakan suatu aljabar tertentu atau algoritma tertentu gitu ya. Dengan kunci tertentu. Nah, setelah itu dari kunci tersebut dia akan menghasilkan kode OTP. Jadi kode OTP itu OTP. Jadi kode OTP ini dia ternyata berasal dari plain text. Ini Firza dan password saya anggap plain text gitu. Plain text dijumlahkan dengan key-nya. Sehingga dia nanti dapat menghasilkan kode OTP yang biasanya berupa angka. Nah, untuk memudahkan dalam operasionalnya, huruf-huruf diterjemahkan dahulu ke dalam angka 1 sampai angka 26. Dengan angka 1 adalah A adalah 1, B adalah 2, sampai Z adalah 26. Dalam perhitungan aljabarnya berupa bilangan modulus 26. Nah, mengapa si bilangannya itu di modulus 26? Karena memang alfabet atau huruf alfabet itu jumlahnya ada 26, A sampai Z ya. Di mana metode penyandian OTP ini kekuatannya bertumpu pada keacakan kuncinya. Sehingga kunci yang digunakan untuk proses penyandian tersebut harus dilindungi dengan baik.
Jadi power dari si OTP ini berada pada kuncinya, sehingga si kunci ini dia tidak boleh bocor ataupun diketahui oleh pihak lain. Nah, si kuncinya ini dia dapat berubah suatu waktu. Nah, selanjutnya misalnya kita akan coba mengencrypt suatu plaintext menggunakan teknik one time pad ini. Misalnya di sini saya punya plaintextnya hello my name is Firza, seperti biasa ya plaintextnya selalu itu. Di mana si plaintext ini akan di-encrypt menggunakan kode acak sebagai berikut. Misal saya punya kode acak sebagai berikut, ini ya kode acaknya. Lalu ubah plaintext dan key ke bentuk urutan alfabet. Nah kan urutan alfabet kalau misalnya kita ingat sebagai berikut ya. Ada A sampai Z, di mana A bermula dari 0 dan Z berakhir di 25. Nah selanjutnya kita encrypt dulu atau kita ubah dulu si plaintext ini menjadi urutan angka alfabetnya. Di mana hello my name is Firza ini angkanya adalah 74, 11, 11, 14, 12, 24, 13, 0, 12, 48, 18, 5, 8, 17, 25, dan 0. Lalu si kuncinya ini kita ubah juga menjadi urutan alfabetnya, sehingga kita dapatkan sebagai berikut ya. Ini yang di bawah hello my name is Firza. Ini kuncinya. Nah setelah kita dapatkan si kunci atau urutan alfabet dari hello my name is Firza dan juga kuncinya, kita dapat tambahkan huruf-huruf tersebut atau kita tambahkan angka-angka tersebut. Contoh misalnya H di sini dijumlahkan dengan F. 7 ditambah 5, 12. 4 ditambah 6, 10. 11 tambah 7, 18. Dan seterusnya sampai si Firzanya ini A, 0 ditambahkan dengan 18, yakni 18. Mungkin di sini akan timbul pertanyaan dari teman-teman. Pak, berarti untuk kunci dan plaintextnya ini harus sama ya Pak? Atau panjangnya itu sama? Kan hello my name is Firza misalnya ada 16 karakter. Berarti kuncinya pun harus 16 karakter. Jawabannya ya. Jadi kunci dan plaintext ini harus sama ya teman-teman. Kunci dan plaintext ini harus sama. Dan si kuncinya ini biasanya dia sifatnya random. Jadi OTP pertama dan OTP kedua dia kemungkinan untuk menggunakan kunci yang sama itu sangat rendah gitu ya. Nah setelah dijumlahkan, di sini teman-teman lihat ternyata banyak angka yang lebih dari 26. Contoh misalnya di sini ada 35, lalu di sini ada 45, ada 27, 28, dan 29 ya. Kalau misalnya kita ubah menjadi urutan dari alfabet atau huruf alfabet, tentu saja si 35 ini tidak ada ya. Karena memang huruf alfabet dia maksimal hanya 25. 0 sampai 25. Nah, lalu kita moduluskan dengan 26. Sehingga setelah kita moduluskan dengan 26, kita dapatkan 12, 10, 18, 29, 35 jadi 9 ya, 45 jadi 19, 27 menjadi 1, 28 menjadi 2, dan 29 menjadi 3. Sehingga dari hasil modulus 26 ini kita dapatkan ciphertext dari si one time pad-nya sebagai berikut. Nah, ini adalah kode OTP-nya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah kalau misalnya teman-teman dapat pesan OTP dari Facebook atau mungkin dapat OTP dari WhatsApp dan lain sebagainya atau dari M-Banking, nah mungkin saja itu si angkanya itu dia tidak diubah menjadi si huruf ini ya, melainkan dia hanya berupa angka saja seperti ini. Jadi angkanya dia nggak diubah ya. Mungkin kan biasanya 8 huruf gitu ya. Nah mungkin 8 angka ini aja gitu. Untuk yang di bawahnya ini atau untuk alfabetnya dia tidak diubah lagi menjadi huruf alfabet. Tapi ada juga yang pakai huruf alfabet kalau nggak salah. Kode OTP itu. Nah, kalau tadi kita udah bahas tentang rahasia algoritma sempurna, lalu bahas tentang OTP, sekarang kita akan bahas materi yang terakhir nih ya di sebelum kita UTS. Ya ini materi terkait dengan Enigma Rotor Machine. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan Enigma Rotor Machine? Nah, kita bahas dulu dari kosakata yang pertama ya. Ini kosakata enigmanya. Jadi Enigma adalah suatu mesin sandi untuk menyampaikan pesan-pesan rahasia, pesan secret message.
yang berkaitan dengan pesan-pesan strategis sebuah negara. Mesin Enigma ditemukan oleh insinyur Jerman yang atau nama dari si insinyur tersebut adalah Arthur Scherbius ya. Untuk awalnya mesin ini digunakan untuk tujuan komersil. Namun seiring dengan keperluan perang yang mendesak dari bangsa Jerman, ketika itu Jerman sedang perang, yakni dipimpin oleh rezim Adolf Hitler, tentu saja ya Nazi kita ingat ya. Maka alat ini dipergunakan sebagai alat perang strategis gitu ya, oleh Nazi. Nah, pihak Jerman sangat mengandalkan alat ini untuk dijadikan pengirim dan pemecah sandi andalan. Jadi kalau misalnya kita encrypt si pesan misalnya menggunakan teks ataupun menggunakan kertas gitu ya, kita sandikan secara manual tidak menggunakan mesin, tentu itu akan memakan waktu sekali ya teman-teman ya. Belum lagi kalau misalnya dia di-encrypt dengan menggunakan beberapa algoritma. Tentu saja ketika si pesan tersebut dikirim, kita tidak mungkin juga kan mengirimkan pesan tersebut beriringan atau berbarengan dengan si kuncinya. Nah, maka di sini dibuat suatu alat yang dinamakan dengan alat Enigma Rotor Machine. Nah, di mana si alat ini dia akan mengencrypt dan mendekrypt si pesan yang dikirim oleh si penyandinya ini, sehingga nanti si pesan tersebut dapat dengan mudah di-encrypt dan juga di-decrypt. Nah, sampai-sampai pihak sekutu yakni Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis berusaha pula untuk merebut mesin ini untuk kemudian dikorek informasi rahasia yang dimiliki oleh pihak Axis Jerman. Jadi Axis Jerman pada saat itu diantaranya ada Jerman, Italia, dan Jepang. Nah, mesin ini biasanya dibawa oleh Wehrmacht, yakni Angkatan Darat ya. Jadi ini sebutan Angkatan Darat untuk di Jerman ya, Wehrmacht ini. Dan biasanya dia dibawa juga oleh Kriegsmarine atau Angkatan Laut. Nah, nama Enigma ini diambil dari kata Latin, yaitu aenigma, yang artinya itu teka-teki. Nah, mesin Enigma ini memiliki beberapa bagian. Di antaranya ada keyboard dengan 26 tombol atau 26 huruf ya. Jadi keyboard ini cenderung beda ya dengan keyboard komputer kita. Kalau keyboard komputer kita kan ada huruf, ada simbol, ada angka, dan juga ada tombol-tombol lain seperti enter, shift, dan lain sebagainya. Nah, namun tidak, pada mesin Enigma Rotor Machine ini, ke-26 huruf ini, atau ke-26 tombol ini semua berupa huruf ya. Huruf alfabet A sampai Z. Di mana terdapat papan lampu. Jadi ini tombolnya tuh yang ini ya. Tombolnya yang, kalau nggak salah tombolnya yang ini nih. Yang nonjol ini tombolnya. Nah, ini tombolnya gitu kan. Lalu terdapat papan lampu dengan 26 huruf. Nah, di sini ada lampunya nih. Yang bawah ini lampu ya, teman-teman. Lampu 26 huruf dan 3 set roda rotator. Jadi di dalam si mesin ini ada 3 set roda rotator. Kalau roda rotator itu apa sih, Pak? Roda rotator itu kalau misalnya teman-teman beli gembok tuh ya, gembok yang atau kunci gembok gitu ya. Yang ada putarannya itu yang disebut dengan rotator. Putaran kode itu A sampai Z atau mungkin 0 sampai 9 biasanya. Di gembok koper gitu ya biasanya ya. Nah, si mesin Enigma ini dia memiliki 3 set roda rotator di dalam mesinnya. Nah, tentu saja si rotatornya ini dia tidak sesimpel yang dibayangkan, tapi si rotatornya ini ternyata dia saling terhubung satu sama lain. Jadi ketika si rotator pertama itu mendapatkan nilai yang salah, sehingga si rotator kedua dan rotator ketiga pun dia akan terkunci gitu ya, akan memunculkan pesan error gitu ya, atau false gitu. Nah, lalu di sini pun ada yang dinamakan dengan reflektor dan juga plugin. Nah, plugin ini colokan aja ya, colokan biasa, colokan listrik. Lalu untuk reflektornya sendiri ini nanti untuk membaca si pesannya. Jadi si pesannya ini nanti dia akan muncul di papan lampunya. Namun nanti dari si papan lampu ini, si pesannya ini ketika di decrypt, nah si proses dekripsinya ini dia akan memerlukan si reflektor ini. Supaya nanti si pesannya ini dia akan kembali menjadi pesan yang
asli gitu ya, atau menjadi plain text-nya gitu. Nah, secara kasar, mesin Enigma memiliki cara kerja di mana saat kita mengetikkan kata atau kalimat yang pada papan keyboard, maka kalimat tadi akan direflektorkan. Nah, inilah fungsinya si reflektor. Kemudian, si pesan ini dia akan diacak oleh 3 rotator yang ada. Tiap rotator memiliki 26 kotak pada kedua sisinya. Jadi, si rotatornya ini dia memiliki kotak sebanyak 26 huruf. Ada 2 sisi ya, sisi kanan dan juga sisi kiri. Nah, untuk si reflektor ini dia memiliki 2 tugas. Tugas yang pertama adalah mengencrypt. Tugas yang kedua adalah mendecrypt. Tiap kontak pada satu sisi disambungkan ke sebuah kontak pada sisi lainnya dengan rotator yang berada dan susunan huruf antar rotator dalam formasi yang acak. Untuk tiap huruf yang ditentukan pada keyboard, pada rotator paling kanan akan diputar satu huruf, lalu menghasilkan pemetaan yang berbeda untuk koneksi yang ada di dalamnya. Jadi kurang lebih konsep dari Enigma Rotor Machine sendiri, misalnya di sini saya akan men-encrypt suatu pesan, misalnya pesannya huruf E, lalu saya ketikkan pada si Enigma Rotor Machine ini. Nah, si Enigma Rotor Machine ini nantinya dia akan mengirimkan si pesan yang saya ketik di si keyboardnya ini ke plugin board. Ini plug board ya, atau keyboardnya gitu ya. Ininya si koneksi ke keyboardnya. Lalu nanti misalnya di sini key-nya itu si E dia bertemu dengan J gitu misalnya. Selanjutnya si J-nya ini atau si E-nya ini nanti dia akan direfleksikan oleh si reflektor ini. J dia ketemu J, lalu misalnya ini kan sisi yang kanan ya. Ini kan ada 2 sisi ya, masing-masing rotator. Si wheel ini adalah rotatornya. Misal J ketemu J, nanti dia akan menjadi K. Lalu K menjadi K, dia menjadi F. Di ini ya, diputer sama si wheel atau sama si rotatornya. F sama F dia diputer jadi H. H ketemu H dia diputer lagi. Nah, setelah putarannya ini sudah paling ujung, sudah ketemu reflektor, nanti oleh si reflektornya ini dia direfleksikan. Si H ini menjadi huruf lain. Jadi huruf V. Nah, di mana nanti si huruf V-nya ini dia akan direfleksikan. Saat direfleksikan dia akan di-encrypt lagi menggunakan si wheel-nya. V jadi X, X jadi X, lalu X ketemu dijadikan A ketemu A jadi Z. Sehingga nanti pesan yang tadinya sudah kita tulis dia akan menjadi Z, lalu si Z ternyata ini di encrypt lagi menggunakan kuncinya, bahwasanya misalnya Z itu adalah S di kuncinya. Sehingga nanti pada lampu indikatornya dia yang menyala adalah huruf S. Jadi huruf itu kita ketik, nanti dia akan berubah menjadi huruf S. Nah, nanti untuk pesannya ini menjadi S-nya ini tergantung dengan kuncinya ya. Kunci yang kita gunakan di sini. Jadi nanti di si Enigma Rotor Machine pun kita dapat men-setting gitu ya. Kuncinya apa. Nah, sebuah rotator memiliki satu atau lebih nokes. Jadi memang kompleks sekali ya ternyata ya cara kerja Enigma Rotor Machine. Yang berakibatkan pada rotator berikutnya akan mengalami pergeseran satu posisi. Hal ini akan menghasilkan pengkodean berbeda untuk tiap hurufnya yang ditekan pada keyboard. Jadi misalnya seperti ini teman-teman. Teman-teman misalnya punya pesannya itu 2, E sama E gitu kan. Huruf E dan huruf E. Nih di huruf E yang pertama ini, pesannya kan dia akan disandikan menjadi S. Di mana si reflektornya ini dia menyandikan H menjadi V. Nah, kalau ini kan urutan pertama. Nah, pada urutan kedua, ternyata si V-nya ini dia sudah bergeser. Si V misalnya menjadi W misalnya, jadi W. Sehingga nanti pesan yang akan keluar di sini pun dia nggak W misalnya. Misalnya di statornya dia keluarnya A. Nah, si A nanti disandikan jadi apa? Jadi dua yang sama, 2 huruf E yang sama, dia akan dapat memunculkan 2 huruf yang berbeda. Misal tadi huruf yang pertama E menjadi S, yang kedua mungkin E menjadi T misalnya, dan seterusnya. Jadi huruf yang sama ternyata dia bisa berubah menjadi 2 huruf yang berbeda. Hal ini akan menghasilkan pengkodean yang berbeda untuk tiap hurufnya yang ditekan pada keyboard. Keyboard terdiri dari 26 tombol, diberi nama A hingga Z.
apabila sebuah tombol ditekan, katakanlah misalnya huruf Q gitu, Q, rotator akan berputar pada satu posisi baru dan kontaknya akan tersambung. Jadi si rotatornya ini dia akan berputar ke satu posisi baru. Jadi dia nggak berubah nggak sama gitu. Nggak tetap H menjadi V, nggak tetap F menjadi H gitu ya. Jadi nanti dia akan bergeser gitu. Pada saat sebuah tombol huruf ditekan, arus listrik akan mengalir pada mesin ini yang diawali melewati plug board, kemudian terus melewati 3 rotator. Setelah tiba di reflektor, arus listrik dibalikan kembali melalui 3 rotator selanjutnya. Lalu diteruskan ke plug board dan kemudian huruf dienkripsi yang ditampilkan pada lampu yang menyala. Jadi setelah si hurufnya dienkripsi, pesannya itu sudah disandikan, maka nanti si plug board itu dia akan menyalakan lampu hasil enkripsi dari rotator tersebut atau dari mesin Enigma rotor mesinnya. Nah, setelah tampil huruf yang telah dienkripsi menyala, rotator akan berputar. Dia akan berputar 1 kali atau dia akan merotasi 1 kuncinya. Sehingga nanti ketika kita encrypt 2 huruf yang sama, itu akan memunculkan 2 huruf yang berbeda atau hasil encrypt yang berbeda. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung tanya di grup WA atau mungkin bisa private message sama saya. Atau mungkin teman-teman bisa kirim email juga ke firza.bogor@gmail.com. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.